tua peserta PPDB tingkat SMP memadati kantor Disduk Capil Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin untuk melakukan aktivasi barcode kartu keluarga atau KK. Pembaruan KK sengaja diwajibkan oleh Pemkot Bogor buntut dari temuan kecurangan sistem PPDB. Ratusan warga yang hendak mengurus aktivasi barcode kartu keluarga yang menjadi syarat penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMP memadati halaman kantor Disduk Capil Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin. Mereka bahkan mengantri berjam-jam lantaran layanan administrasi dilakukan secara manual akibat sistem online kependudukan terganggu. Persyaratan dadakan, pembaruan KK sengaja diwajibkan oleh Pemkot Bogor buntut dari temuan kecurangan sistem PPDB tingkat SMP. Sudah ngurus KK Pak pembaruan. Pembaruan. Kenapa katanya Pak harus dibarui? Ya karena dari barcode-nya itu katanya nggak aktif. Prosesnya gimana Pak? Ya lumayan Pak, melelahkan Pak. Aduh. Ini untuk pendaftaran anak atau gimana? Pendaftaran anak Pak, masuk SMP. Nah sekarang udah diupdate, terus ini kakak yang ini kan nggak aktif terus ya. Udah di foto gimana nggak keluar gitu, nggak aktif terus. Terus keluar aja di print, sekarang di print udah aktif Pak. Ya. Usai warga melakukan pembaruan KK, selanjutnya Dinas Pendidikan setempat akan melakukan verifikasi data, yaitu memastikan kesesuaian data antara kartu keluarga digital dan kartu keluarga fisik sebelum pengumuman hasil PPDB tingkat SMP. Jadi hari ini merespon kebijakan dari Pak Wali Kota ya, terkait dengan adanya penundaan untuk pengumuman verifikasi PPDB yang kemudian akhirnya harus dilakukan proses verifikasi secara digital. Jadi untuk mengetahui kartu keluarga ini memang secara sistem ini sudah antara yang dipegang dengan yang ada di sistem ini sesuai atau tidak sesuai, aktif atau tidak aktif. Akibat verifikasi data ini, pengumuman PPDB tingkat SMP mengalami penundaan selama 1 hari. Sebelumnya, Pemkot Bogor telah mendiskualifikasi 155 peserta PPDB SMP lantaran terindikasi melakukan manipulasi data. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat. Mendekati tahun ajaran baru, pedagang seragam sekolah di Pasar Blauran Surabaya dan Pasar Baru Lamongan Jawa Timur ramai diserbu pembeli. Pedagang mengaku terjadi peningkatan penjualan cukup signifikan dibandingkan hari biasa. Pedagang seragam sekolah di Pasar Blauran Surabaya Senin siang ramai pembeli. Mendekati tahun ajaran baru, para orang tua murid banyak yang berburu seragam sekolah untuk anaknya. Mereka mengaku membeli seragam sekolah di pasar karena harganya jauh lebih murah dibandingkan membeli seragam di sekolah. Namun, ada seragam sekolah yang wajib dibeli di sekolah seperti seragam batik. Oh ya, kalau di sekolah pasti lebih murah, Anda bisa beli langsung ya. Kalau di sekolah kan pasti ada keuntungan. Selisihnya sekitar 20-25 ribu. 20-25 ribu? Iya. Berarti murah di pasar ya? Pasar. Jadi langsung jadi gitu ya? Ya langsung jadi. Kecuali kayak kalau yang sekolah harus beli di sekolah ya kita harus ya beli di sekolah. Tapi kalau bisa kita beli di luar ya kita beli di luar. Pedagang seragam sekolah mengakui penjualan seragam menjelang tahun ajaran baru mengalami peningkatan signifikan hingga 100%. Bisa sampai berapa ya kalau per item ya? Sampai 1.000 ada. 1.000 potong. Kalau hari sebelumnya? Biasanya hari biasa? Enggak sampai. 100 kalau ada. Oh, ya. Senin siang menjelang tahun ajaran baru, sejumlah toko seragam sekolah di Pasar Baru Kota Lamongan ramai pembeli. Rata-rata pembeli merupakan siswa serta orang tua siswa yang ingin membeli perlengkapan sekolah. Selain lengkap dan banyak pilihan, para pembeli mengaku jika harganya cukup terjangkau. Beli seragam sekolah. Buat anaknya ya? Iya. Itu kelas berapa? Kelas 5, naik kelas 5. Beli apa? Ramainya pembeli dirasakan oleh Dianto, salah satu pedagang perlengkapan sekolah. Jika sebelumnya Dianto hanya mampu menjual 20 setel, maka saat menjelang tahun ajaran baru dirinya mampu menjual hingga 70 setel seragam sekolah dalam satu hari. Ya, ada peningkatan ya. Peningkatannya berapa persen kira-kira? Ya 3 kali lipat dari hari-hari biasa gitu. Pedagang berharap kenaikan penjualan akan terus terjadi hingga akhir pekan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.